Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di mata kuliah biokimia. Kali ini kita akan membahas mengenai metabolisme kolesterol. Apa itu kolesterol? Kolesterol merupakan turunan lipid dengan struktur seperti ini ya. Nah, di mana di dalam tubuh kita, 75% kolesterol berasal dari proses biosintesis, sedangkan sisanya dari makanan. Nah, jadi di sini merupakan hal yang sangat mencengangkan ya, ternyata kolesterol dalam tubuh kita hanya sedikit sekali yang berasal dari makanan ya. Sedangkan 75%-nya berasal dari proses biosintesis. Ini merupakan proporsi yang sangat banyak gitu. Oke. Nah, mengapa sangat banyak sekali sekitar 75% kolesterol di biosintesis dalam tubuh kita? Nah, itu karena kolesterol ini sendiri memiliki berbagai fungsi yang memang sangat dibutuhkan dalam tubuh manusia. Antara lain sebagai komponen struktural esensial yang membentuk membran sel, di mana berperan dalam menjaga permeabilitas dan fluiditas membran. Kemudian yang kedua adalah sebagai lapisan eksternal lipoprotein plasma, dan yang ketiga adalah untuk prekursor semua senyawa steroid di dalam tubuh ya. Misalnya hormon kortikosteroid, kemudian hormon seks, asam empedu, dan vitamin D. Nah, jadi dapat kita bayangkan apabila kita defisiensi kolesterol dalam tubuh ya, maka segala ketiga fungsi ini akan mengalami gangguan ya. Nah, misalnya kita tidak dapat membentuk vitamin D ya, karena untuk vitamin D ini sendiri prekursornya adalah kolesterol. Masalah dengan kolesterol itu hanya terjadi ketika terdapat lebih banyak kolesterol yang masuk ke dalam tubuh dibandingkan dengan yang keluar. Nah, untuk kolesterol ini terdapat di dalam jaringan dan lipoprotein plasma, dapat dalam bentuk kolesterol bebas atau gabungan dengan asam lemak rantai panjang sebagai ester kolesterol. Nah, untuk ester kolesterol ini sendiri merupakan bentuk penyimpanan kolesterol pada sebagian besar jaringan tubuh ya. Oke, sekarang kita bahas mengenai LDL dan HDL ya. Apa itu LDL? LDL merupakan atau kepanjangan dari low density lipoprotein ya, sedangkan HDL itu adalah high density lipoprotein. Selama ini yang kita tahu LDL itu adalah kolesterol jahat ya. Namun apakah benar seperti itu? Kemudian HDL itu yang masyarakat tahu adalah kolesterol baik. Nah, pada kenyataannya LDL dan HDL ini bukanlah kolesterol. Keduanya merupakan lipoprotein ya. Yang mana lipoprotein ini berfungsi dalam mengangkut kolesterol. Untuk LDL berfungsi dalam mengangkut kolesterol dan ester kolesterol ke jaringan, sedangkan untuk HDL berperan dalam mengeluarkan kelebihan kolesterol bebas dari jaringan atau pembuluh darah dan mentransportnya ke hati untuk dikonversi menjadi asam empedu dalam proses reverse cholesterol transport. Sekarang kita bahas mengenai biosintesis kolesterol ya. Pada manusia, hati dan usus halus menghasilkan masing-masing 10% dari total sintesis kolesterol. Jadi untuk kolesterol ini dapat disintesis di hati dan juga di usus halus. Namun pada hakikatnya, seluruh jaringan yang mengandung sel berinti mampu menyintesis kolesterol, yang mana fraksi mikrosomal atau retikulum endoplasma dan sitosol sel terutama berperan atas sintesis kolesterol. Bagaimana tahap biosintesis kolesterol? Yang pertama, tahapnya adalah sintesis mevalonat dari asetil-CoA. Asetil-CoA ini dapat kita dapatkan dari proses glikolisis ya, kemudian proses oksidasi asam lemak. Nah, jadi ketika kita mengkonsumsi karbohidrat, mengkonsumsi lemak, maka akan dikonversi menjadi asetil-CoA ya. Kemudian yang kedua adalah konversi mevalonat menjadi unit isopren teraktivasi atau isopentenyl pirofosfat. Kemudian tahap yang ketiga adalah pembentukan skualen dari 6 unit isopren. Dan tahap yang keempat adalah siklisasi skualen menjadi lanosterol, kemudian menjadi demosterol, dan pada akhirnya menjadi kolesterol. Nah, kita bahas tahap yang pertama, yaitu sintesis mevalonat dari asetil-CoA, yaitu reaksi pertama adalah reaksi kondensasi atau reaksi penggabungan dari asetil-CoA, ya, dari dua molekul asetil-CoA.
dengan bantuan enzim tiolase sehingga membentuk asetoasetil-CoA. Nah, yang perlu diketahui adalah asetoasetil-CoA ini juga dapat berasal dari proses ketogenesis ya, dari asetoasetat membentuk asetoasetil-CoA. Kemudian langkah berikutnya adalah proses kondensasi asetoasetil-CoA dengan asetil-CoA dengan bantuan enzim HMG-CoA sintase ya. Untuk apa? Untuk mensintesis HMG-CoA. Jadi di sini nama enzimnya akan mencerminkan produk yang dihasilkan ya. HMG-CoA sintase itu akan menghasilkan HMG-CoA. Kemudian HMG-CoA dengan bantuan enzim HMG-CoA reduktase maka akan membentuk mevalonat ya. Nah, pada tahap ini dibutuhkan 2 NADPH dan 2H+. Kemudian akan dihasilkan juga sebagai produk sampingan yaitu 2 NADP+ dan CoA. Kemudian tahap yang kedua adalah pembentukan unit isoprenoid aktif dari mevalonat ya. Oke, ini tadi tahap yang pertama pembentukan mevalonat, kemudian mevalonat itu akan mengalami fosforilasi oleh ATP ya sehingga membentuk beberapa intermediate terfosforisasi aktif ya dari mevalonat, kemudian dengan bantuan enzim mevalonat kinase dengan bantuan ATP juga ya, dengan adanya ATP kemudian ini ada hasil samping ADP ya, kemudian akan membentuk mevalonat 5-fosfat ya atau intermediate terfosforisasi aktif ya. Kemudian membentuk mevalonat 5-difosfat ya. Ini dengan bantuan ATP juga. Jadi ini dengan bantuan ATP, ini ATP ya. Ini dengan bantuan ATP sehingga di sini membentuk beberapa intermediate terfosforilasi aktif ya. Nah, selanjutnya terjadi proses dekarboksilasi. Apa itu dekarboksilasi? Yaitu penghilangan gugus karboksil. Nah, di sini ada gugus karboksil. Gugus karboksilnya lepas ya. Kemudian fosfatnya juga lepas ya di sini plus P ini maksudnya gugus fosfat ya. Fosfatnya juga ada yang lepas sehingga membentuk isopentenil di fosfat atau isopentenil pirofosfat ya, sama saja. Kemudian yang ketiga adalah tahap pembentukan skualen dari 6 unit isopren. Ya, tadi asetil-CoA membentuk mevalonat tahap yang pertama, kemudian mevalonat membentuk unit-unit isopren ya. 6 unit isopren. Nah, di sini nah tadi ya proses yang ini pembentukan isopren aktif dari mevalonat. Nah, kemudian untuk unit-unit isopren ini akan membentuk 6 unit isopren. Nah, dapat kita lihat di sini. Nah, ini adalah 6 unit gabungan dari 6 unit isopren ya. Kemudian yang keempat, siklisasi skualen ya. Untuk 6 unit isopren ini adalah untuk membentuk skualen ya, senyawa skualen. Nah, selanjutnya akan terjadi siklisasi dari skualen ini dengan bantuan enzim apa? Dengan bantuan enzim skualen epoksidase ya. Membentuk skualen epoksida, kemudian membentuk lanosterol, kemudian membentuk desmetilanosterol, membentuk zimosterol, selanjutnya dengan bantuan isomerase membentuk clostedianol, kemudian dengan bantuan NADPH dan juga oksigen akan membentuk desmosterol ya. Selanjutnya akan membentuk kolesterol dengan bantuan NADPH. Oke, jadi ini merupakan tahap dari biosintesis kolesterol ya. Yang pertama adalah tadi pembentukan mevalonat dari asetil-CoA. Kemudian tadi yang kedua adalah pembentukan unit isoprenoid aktif ya dari mevalonat. Kemudian dari isopren kita akan membentuk 6 unit isopren yaitu skualen. Selanjutnya skualen akan tersiklisasi ya sehingga membentuk lanosterol, demosterol dan juga kolesterol. Oke, nah selanjutnya yang kita bahas adalah mengenai metabolisme kolesterol ya, atau kolesterolnya dalam tubuh kita akan menghasilkan apa saja. Nah, yang perlu diketahui adalah kolesterol yang kita konsumsi itu tidak akan menghasilkan energi ya, karena kolesterol ini akan diubah menjadi bentuk lain, misalnya metabolismenya yaitu menjadi hidroksisterol ya, atau 24 hidroksikolesterol, kemudian menjadi asam empedu, menjadi hormon steroid dan sebagainya ya. Nah, di sini dapat kita lihat ya proses metabolisme kolesterol.
itu bukan menjadi energi. Yang pertama dapat membentuk hidroksisterol, ini strukturnya. Kemudian dapat menjadi hormon-hormon steroid ya atau pregnolon. Nah, apa saja hormon steroid? Hormon steroid itu banyak macamnya ya. Ada dalam bentuk progesteron ya, kemudian hormon kortisol ya atau hormon stres. Kemudian ada aldosteron ya. Kemudian ada juga hormon seks, misalnya testosteron dan juga estradiol. Oke. Nah, di samping itu, untuk kolesterol ini juga akan menjadi kolesterol ester ya, atau ester kolesterol. Dan juga akan termetabolisme menjadi asam empedu ya, atau bile acid, atau asam taurokolat. Oke. Nah, jadi untuk kolesterol ini dapat mengalami beberapa proses metabolisme untuk dikonversi menjadi senyawa lainnya ya, yang mana sebagian kecil kolesterol yang terbentuk di hati akan bergabung dengan membran sel hati. Namun sebagian besar dikeluarkan dalam bentuk asam empedu maupun ester kolesterol. Nah, yang menjadi 24 hidroksikolesterol ini hanya sedikit sekali ya, yang mana berperan dalam regulator sintesis kolesterol. Nah, kemudian pada jaringan lain ya, untuk kolesterol ini dikonversi menjadi hormon steroid. Nah, untuk hormon steroid ini dikonversi pada adrenal cortex dan gonad, sedangkan untuk menjadi vitamin D itu terjadi di hati dan juga di ginjal ya. Menjadi hormon vitamin D ya, bukan vitamin D. Oke, sekarang kita bahas mengenai regulasi dari sintesis atau biosintesis kolesterol. Regulasi biosintesis kolesterol terjadi pada tahap enzimatis HMG-CoA reduktase ya. Jadi pada tahap HMG-CoA reduktase inilah proses regulasinya. Nah, yang mana pada awalnya tadi kan asetil-CoA melalui beberapa langkah reaksi maka akan menjadi beta hidroksi beta metil glutaril CoA ya, atau menjadi HMG-CoA. Nah, kemudian HMG-CoA ini akan menjadi mevalonat ya dengan bantuan enzim HMG-CoA reduktase. Oke. Apa saja yang meregulasinya? Yang meregulasinya adalah hormon insulin ya, yang mana ketika terjadi peningkatan hormon insulin maka akan meningkatkan aktivitas HMG-CoA reduktase. Sedangkan untuk hormon glukagon ini ya akan menghambat aktivitasnya. Oke, nah sekarang perlu kita ingat kembali apa saja yang akan meningkatkan hormon insulin. Yang akan meningkatkan hormon insulin misalnya adalah ketika kita mengkonsumsi makanan kaya akan karbohidrat ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan kaya akan karbohidrat, nah hormon insulin akan meningkat. Sehingga apa? Sehingga proses biosintesis kolesterol juga akan turut meningkat. Nah, oke, sedangkan ketika hormon glukagon banyak dalam tubuh kita yang mana terjadi hipoglisemia ya, nah maka akan menghambat pula proses biosintesis kolesterol ya. Oke, selanjutnya konsentrasi ATP yang rendah dan juga LDL kolesterol juga akan menghambat HMG-CoA reduktase ya. Jadi ketersediaan ATP dalam tubuh kita yang sedikit itu akan menghambat HMG-CoA reduktase ya, sehingga sintesis kolesterol itu akan berlangsung menjadi lebih lambat. Oke, selanjutnya untuk metabolit oksisterol. Nah, ini metabolit oksisterol juga akan menstimulasi proteolisis dari HMG-CoA reduktase ya. Nah, kalau terjadi proteolisis pada HMG-CoA reduktase, ini terjadi proteolisis, sehingga pembentukan mevalonatnya juga akan berkurang ya, atau lebih lambat. Oke. Nah, kemudian selain itu ada juga LDL reseptor. Nah, kita di sini lihat ada LDL, ada namanya LDL tadi ya, low density lipoprotein atau LDL kolesterol. Nah, untuk LDL ini ya, yang mana tadi berperan dalam pengangkutan kolesterol, setelah LDL berikatan dengan reseptornya yang namanya adalah LDL reseptor. Nah, di LDL ini diambil dalam keadaan utuh melalui proses endositosis ya, proses masuknya ke dalam sel itu adalah dalam proses endositosis ya. Nah,
Kemudian ketika sudah masuk, maka LDL dipecah di dalam lisosom yang melibatkan hidrolisis apoprotein dan ester kolesterol yang diikuti oleh translokasi kolesterol ke dalam sel. Oke, kemudian reseptor ini tidak dihancurkan, melainkan kembali ke permukaan sel. Nah, aliran masuk kolesterol dari LDL ke reseptor LDL menghambat kerja HMG-CoA reduktase dan mengurangi sintesis reseptor LDL. Sehingga, ya jadi pada kesimpulannya adalah jumlah reseptor LDL pada permukaan sel itu diatur oleh kebutuhan kolesterol itu sendiri untuk membran sel, kemudian sintesis hormon steroid atau asam empedu ya. Jadi ketika kebutuhan kolesterolnya sedikit dalam tubuh kita, maka jumlah reseptor LDL di permukaan sel juga lebih sedikit atau berkurang ya. Sedangkan ketika jumlah kebutuhan kolesterol dalam tubuh kita banyak, misalnya kita sedang mengkonsumsi kolesterol yang lebih sedikit, maka reseptor LDL-nya juga akan lebih banyak dalam permukaan sel. Nah, jadi di sini ya untuk LDL kolesterol. Nah, ini reseptor mediated endositosis. Nah, ketika LDL-nya ini memang sedang banyak ya, atau reseptor LDL ini sedang banyak, maka dia akan menghambat proses kolesterol ya. Oke, kemudian regulasi sintesis kolesterol ya. Masih lanjutannya dari proses tadi. Nah, pada suatu penelitian ya, pada hewan yang dipuasakan akan terjadi penurunan nyata HMG pada aktivitas HMG-CoA reduktase sehingga menyebabkan penurunan sintesis kolesterol pada keadaan puasa. Yang mana pada pengaruh jumlah kolesterol di dalam makanan terhadap produksi endogen kolesterol itu telah diteliti pada hewan tikus ya, di mana ketika pada diet hanya terdapat 0,05% kolesterol, maka 70-80% kolesterol di hati, usus halus, dan kelenjar adrenal akan disintesis dalam tubuh. Sedangkan ketika asupan kolesterol dari makanan dinaikkan hingga 2%, maka produksi tersebut akan turun. Jadi di sini terjadi suatu keseimbangan ya, yang mana ketika kita mengkonsumsi kolesterol banyak, maka kolesterol yang disintesis dalam tubuh kita akan menjadi lebih sedikit ya. Sedangkan ketika asupan kolesterol kita meningkat, maka sebetulnya produksi endogen kolesterol kita juga akan semakin menurun ya. Pada manusia, umumnya penurunan jumlah kolesterol sebanyak 100 mg dari makanan akan menyebabkan penurunan 0,13 mmol per liter serum. Oke, jadi ini adalah tabel mengenai bagaimana keseimbangan kolesterol dalam jaringan ya. Peningkatan kolesterol dalam jaringan itu terjadi akibat apa saja? Yang pertama adalah terjadi akibat ambilan lipoprotein yang mengandung kolesterol oleh reseptor. Misalnya reseptor LDL atau reseptor scavenger. Kemudian yang kedua, ambilan kolesterol bebas dari lipoprotein yang kaya akan kolesterol ke membran sel ya. Kemudian yang ketiga, peningkatan kolesterol dalam jaringan itu terjadi karena sintesis kolesterol itu sendiri. Dan yang keempat adalah karena hidrolisis ester kolesterol oleh enzim ester kolesterol hidrolase. Oke, kemudian penurunan kolesterol dalam jaringan itu terjadi akibat apa? Terjadi akibat yang pertama, aliran keluarnya kolesterol dari membran sel ke lipoprotein yang potensial kolesterolnya rendah. Misalnya adalah HDL ya. Jadi untuk HDL ini kan tadi berfungsi untuk mengangkut kelebihan kolesterol dari jaringan ke hati ya. Yang mana di hati tersebut kelebihan kolesterol akan dikonversi menjadi asam empedu. Kemudian penurunan kolesterol dalam jaringan juga terjadi akibat esterifikasi kolesterol oleh enzim ACAT ya, atau asil-CoA kolesterol asil transferase. Kemudian untuk penurunan kolesterol dalam jaringan juga terjadi akibat penggunaan kolesterol untuk sintesis senyawa steroid lainnya, misalnya hormon ya, ataupun asam empedu.
Oke, nah sekarang bagaimana hubungan antara kolesterol serum dan juga aterosklerosis ya? Untuk aterosklerosis ini ditandai dengan deposisi kolesterol dan ester kolesterol dari lipoprotein yang mengandung ApoB100. Oke, berarti dari LDL ya. Jadi untuk lipoprotein yang mengandung ApoB100 itu kan adalah LDL ya, pada jaringan ikat dinding pembuluh arteri. Nah, selain itu, penyakit dengan meningkatnya kadar VLDL, IDL, dan sisa kilomikron atau kilomikron remnan atau LDL di dalam darah ya. Misalnya penyakit DM, kemudian nefrosis lipid, hipotiroidisme, dan juga keadaan hiperlipidemia lainnya yang berkepanjangan seringkali disertai dengan pembentukan aterosklerosis dini dan lebih berat ya. Jadi untuk penyakit DM, nah penyakit DM ini kan untuk yang tipe 2 ya, itu ditandai dengan meningkatnya kadar insulin darah ya. Meningkatnya kadar insulin darah sehingga akan mengakibatkan peningkatan dari aktivitas HMG CoA reduktase ya. Peningkatan HMG CoA reduktase, nah sehingga akan meningkatkan proses biosintesis kolesterol. Nah, sehingga biasanya orang yang mengalami aterosklerosis ya, itu terkadang juga mengalami DM, kemudian nefrosis lipid ya, kemudian dia obesitas ya. Nah, jadi ini merupakan hal-hal yang juga akan menyertai pembentukan aterosklerosis ya, DM, kemudian obesitas dan lain-lain. Oke, kemudian bagaimana cara penurunan kadar kolesterol serum? Ya, untuk penurunan kadar kolesterol serum dapat dilakukan dengan cara substitusi asam lemak jenuh dan trans dengan asam lemak tidak jenuh tunggal dan juga asam tidak jenuh majemuk kayak atau ganda. Jadi ada namanya mono dan juga ada namanya PUFA ya. Mono dan juga PUFA. Mono ini bukan mona ya, monounsaturated fatty acid ya. Sorry, ini bukan mono. Control eraser, oke, kita erase dulu ya. Ada namanya MUFA. Monounsaturated fatty acid atau asam lemak tidak jenuh tunggal ya, ada juga polyunsaturated fatty acid atau asam tidak jenuh ganda ya, yang mana ikatan gandanya itu lebih dari satu. Jadi kita dapat mensubstitusi konsumsi asam lemak jenuh dan trans ini dengan asam lemak tidak jenuh tunggal misalnya minyak zaitun, dan juga dengan asam lemak tidak jenuh ganda atau majemuk misalnya minyak bunga matahari, kemudian minyak biji kapas, selanjutnya cod liver oil dan juga avocado oil ya. Oke, nah untuk asam lemak trans itu misalnya apa? Asam lemak yang diproses dari proses hidrogenasi ya. Melalui proses hidrogenasi misalnya adalah margarin. Ya, ini merupakan asam lemak trans. Kemudian yang kedua, penurunan kadar kolesterol serum juga dapat dilakukan dengan cara mengurangi proporsi karbohidrat dalam makanan ya. Karena apa tadi? Ketika kita mengkonsumsi makanan kaya akan karbohidrat ya, ketika kita mengkonsumsi makanan kaya akan karbohidrat, nah maka kadar insulin darah akan meningkat. Nah, selanjutnya dia akan meningkatkan HMG CoA reduktase. Nah, ketika HMG CoA reduktase meningkat, maka proses pembentukan kolesterol juga akan meningkat ya. Jadi sebetulnya untuk obat statin ya, jadi nah untuk penghambatan pembentukan kolesterol biasanya kan diterapi dengan menggunakan statin ya, misalnya simvastatin. Nah, ini adalah obatnya. Nah, namun terkadang untuk pengguna statin ini memiliki beberapa efek samping. Nah, jadi sebetulnya ketika kita pun tidak mengkonsumsi statin itu dapat diminimalisir dengan cara konsumsi karbohidrat yang lebih sedikit ya. Karena untuk statin ini juga memiliki beberapa efek samping.
Oke, nah jadi itu saja penjelasan dari saya mengenai metabolisme kolesterol. Terima kasih, sampai jumpa di pekan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.